Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pradika Muhammad Rizky, NIM 130116439, mahasiswa Universitas Telkom, ingin mempresentasikan pemanfaatan nanas untuk penurunan kadar kafein dan perbaikan citra rasa kopi dalam pembuatan kopi bubuk. Yang pertama, ada abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi kopi dengan konsentrasi nanas terhadap kafein dan citra rasa kopi bubuk. Penelitian ini menggunakan dua faktor. Faktor yang pertama yaitu konsentrasi nanas 40 dan 80 dengan data kontrol sebagai acuan penelitian. Kopi bubuk yang dihasilkan dianalisa kadar kafein. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai perlakuan terbaik terdapat pada lama fermentasi kopi 36 jam dan konsentrasi nanas 40. Perlakuan ini menghasilkan kadar kafein 1,15 dan uji organoleptik atau citra rasa dan aroma 74,50 dengan notes acidity good body. Hasil kadar kafein dan uji organoleptik ini menunjukkan bahwa enzim bromelin yang terdapat pada nanas mampu menurunkan kadar kafein, sehingga dengan kadar kafein yang rendah menghasilkan citra rasa dan aroma yang lebih baik daripada kontrol. Yaitu yang selanjutnya pendahuluan, yaitu kopi merupakan tanaman tropis yang banyak tumbuh di Indonesia. Beberapa varietas kopi dinamakan Arabica, Robusta, dan Liberica. Dan selanjutnya nanas mengandung enzim yang mampu mempercepat proses pelepasan lendir pada saat proses fermentasi. Enzim yang terkandung di dalam buah nanas yaitu enzim bromelin. Enzim ini mampu memecahkan senyawa protein dan gel, sehingga enzim bromelin mampu menurunkan kadar kafein kopi menjadi lebih rendah. Selain itu, enzim bromelin mampu mempercepat waktu fermentasi pembuatan tempe dan mampu melunakkan daging sembelih. Selanjutnya bahan dan metode. Yang pertama, bahan yang digunakan dalam pembuatan kopi bubuk fermentasi yaitu buah kopi jenis Robusta, nanas, dan air. Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan kopi bubuk fermentasi ini meliputi kompor, penggorengan, bak parut, timbangan, penumbuk, tampah, gelas ukur, pengaduk kayu, kertas saring, gelas ukur, tanur pengabuan, oven parut, Erlenmeyer, dan cawan. Yang kedua, perlakuan awal pada penelitian ini adalah proses pengeringan buah kopi agar kulit luar lebih lunak. Kopi yang kulitnya luarnya telah sedikit mengerut ditumbuk hingga kulit luar buah kopi terlepas dan dicuci dari lendirnya. Kopi yang bersih dikeringkan dengan panas matahari selama 2-3 hari. Biji kopi yang telah mengering dibersihkan dari kulit ari dan jadilah 2 biji beras kopi. Seperempat hasil biji beras digunakan sebagai kontrol perlakuan. Proses selanjutnya yaitu menimbang kopi dan nanas. Masing-masing kopi ditimbang 250 gram, sedangkan nanas 40 dan 80 agar parutan nanas merata. Biji kopi fermentasi nanas selanjutnya dicuci, disaring dan dikeringkan dengan panas matahari kurang lebih 2-3 jam. Biji kopi fermentasi yang kering disangrai selama 20 menit dan didinginkan sejenak untuk mendapatkan citra rasa dan aroma yang baik. Hasil sangraian dihasilkan dengan saringan 50 mesh dan jadilah kopi bubuk. Kopi bubuk yang sudah jadi kemudian dilakukan pengujian yaitu meliputi kadar kafein. Sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, KF kafein. Pada penelitian ini mengalami penurunan kadar kafein. Spesifikasi enzim bromelin pada nanas terhadap substratnya teramat tinggi dalam mempercepat reaksi kimia tanpa produk samping. Dengan demikian, enzim bromelin dapat digunakan sebagai substitusi bagi enzim sejenis lain. Selain enzim bromelin, banyak digunakan untuk menghidrolisa protein dan mengumpulkan susu. Bromelin yang terkandung pada buah nanas mampu menghancurkan senyawa protein dan menghambat pembentukan gel gelatin. Sedangkan, kafein memiliki sifat yang mirip dengan protein. Hal ini membuktikan bahwa enzim bromelin pada nanas mampu memecahkan senyawa pada kopi, sehingga kafein pada kopi bubuk dapat terpecahkan dengan waktu perendaman yang tepat. 2. Kadar air. Pada kontrol kandungan kadar yang dihasilkan sebesar 1,4 kurang lebih 0,02 air yang sangat tinggi. Dari data hasil pengujian ini terjadi pada kopi yang dengan konsentrasi nanas sebanyak 80 kadar. Air terendah terdapat pada kopi konsentrasi nanas sebanyak 40 fermentasi 48 jam
yaitu sebesar 4,70, kurang lebih 0,05 cukup tinggi dibandingkan kontrol. Hasil penelitian ini masih dapat ditolerir karena nilai maks untuk standar mutu kopi bubuk SNI sebesar 7, maka pengaruh banyaknya kandungan kadar air yang terdapat dalam nanas memberikan perubahan hasil yang perlakuan untuk kadar air pada proses fermentasi kopi. Yang ketiga, kadar abu. Kadar abu merupakan jumlah mineral-mineral yang terdapat pada bahan, di mana mineral-mineral yang terdapat pada kopi adalah potasium, kalium, kalsium, magnesium, dan mineral non-logam, yaitu fosfor dan sulfur. Kadar abu yang tinggi dikarenakan kandungan mineral yang tinggi. Selain itu, kotoran dan sisa kulit ari juga dapat mempengaruhi kadar abu yang terkandung dalam biji kopi. Yang keempat, uji organoleptik atau citra rasa dan aroma. Pada pengujian organoleptik ini terdapat notes di mana menurut Usman 2012, notes tersebut dalam bentuk dari pengaruh citra rasa dan aroma terhadap lama penyangraian. Hasil dari proses penyangraian terdapat aroma volatil, terutama terbentuk bila biji kopi difermentasi dengan baik pada waktu tertentu. Kesamaan dan rasa pahit terbentuk dari komponen non-volatil dalam kopi. Asam klorogenat merupakan salah satu komponen kimia kopi yang terdekomposi bertahap seiring dengan pembentukan aroma volatil dan senyawa polimer. Sedangkan kafein penyimbang rasa dan pahit pada kopi bubuk. Tujuan dari penyangraian tersebut adalah mengurangi kadar air, menimbulkan perubahan warna, dan pembentukan aroma spesifik. Kesimpulan dari pemanfaatan nanas untuk kopi yaitu perlakuan N1T2 merupakan hasil terbaik dengan kadar kafein 1,15. Disimpulkan bahwa kandungan bromelin nanas mampu menurunkan kadar kafein kopi. Kadar kafein hasil fermentasi nanas menghasilkan kadar kafein lebih rendah dibandingkan dengan kadar kafein kontrol sebesar 2,27 pada uji organoleptik atau citra rasa dan aroma sebesar 74,50 dengan notes Alditi dan Goodberry. Terima kasih. Sekian presentasi materi yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.